Selamat pagi, Salam. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, Senin 30 Mei tahun 2022. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kasih, sebelum kita melakukan segala tugas dan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sejenak kita luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami hari ini. Kami akan mendasari hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami sepanjang hari ini. Roh-Mu yang kudus kiranya berkenan membimbing kami semua, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu itu. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-23. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 23. Karena pembacaan kita agak panjang, maka saya akan membacakan ayat yang ke-10. Bapak Ibu membaca secara utuh di rumah ayat 6 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel itu selalu hidup taat kepada Tuhan, selalu mengikuti apa yang Yosua katakan sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Tapi setelah Yosua mati dan muncul angkatan yang lain sesudah Yosua, angkatan yang tidak mengenal Tuhan, nenek moyangnya, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatan yang dilakukannya? Bukankah sejak zaman Musa Allah itu telah memberi perintah kepada setiap orang tua di Israel untuk mengajarkan tentang Tuhan dan segala perbuatannya itu berulang-ulang kepada anak-anak mereka? Apakah mungkin kehidupan yang serba nyaman di Kanaan membuat hati para orang tua berubah dan tidak lagi memandang penting perintah Tuhan itu? Bisa jadi demikian. Karena abai, karena lalai, mereka tidak lagi mengajarkan Taurat Tuhan kepada anak-anaknya. Mereka tidak lagi mengajarkan firman Tuhan itu yang harus disampaikan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Tidaklah mengherankan apabila anak-anak itu bertumbuh tanpa pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, ini menjadi peringatan untuk kita sebagai orang tua. Belajar dari sebuah situasi yang terjadi atas orang-orang Israel, kiranya kita juga dapat memahami bahwa kegagalan satu generasi untuk mengenal Allah yang sejati itu tetap menjadi tanggung jawab dari generasi itu sendiri, terutama orang tuanya. Mereka pun harus menanggung akibat atas pengabaian terhadap perintah Tuhan yang sangat penting itu. Karena itu Bapak Ibu, kita harus selalu mengingat pelajaran tentang pentingnya mengajarkan
pengenalan akan Allah, firman Allah kepada anak cucu kita, agar mereka tidak sesat berjalan di masa yang akan datang. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan sampai keturunan kita, anak cucu kita menjadi generasi, menjadi angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Jangan biarkan hal itu terjadi. Karena itu, didiklah mereka, ajarlah mereka sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Tuhan berkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Semoga kami terus dibimbing untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak kami, supaya mereka tumbuh mengenal Engkau dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Semoga kami semua selalu dituntun untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan dalam hidup kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, semoga Tuhan melawat, menyembuhkan mereka. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul, berduka cita, semoga Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersyukur karena pertambahan usia, perkawinan, kelahiran hari ini. Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan mengasihi mereka, menuntun hidup mereka. Dan semoga Tuhan selalu dimuliakan juga dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk segala rencana kami, tugas-tugas kami, usaha-usaha kami sepanjang hari ini, Tuhan berkenan menolong kami. Berkati jemaat-Mu, berkati rumah tangga kami, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, semoga selalu berada dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian refresh kita pagi hari ini. Sampai jumpa dalam refresh berikutnya. Selamat pagi, salam.